Nah, selanjutnya kalau misalkan kita itu ketika cek di Dapodik atau kita cek di GTK Belajar Kemdikbud.go.id, di sini kita untuk status aktif Dapodiknya, nah di sini sudah tidak aktif ya. Baiklah sobat semuanya, dalam seleksi P3K Guru 2022 ini nanti akan ada pelamar prioritas 1 ya. Yang mana untuk peserta prioritas 1 ini penempatan bagi guru-guru yang sudah lulus passing grade. Nah, selanjutnya ketika di sini kita ikut penempatan lulus passing grade, bagaimanakah kalau misalkan di sini kita itu Dapodiknya itu statusnya sudah tidak aktif ya, atau mungkin mengundurkan diri, atau mungkin juga dipecat teman-teman. Apakah nanti masih kita bisa login ke akun SSCASN kita masing-masing? Kira-kira bagaimanakah nasib guru lulus passing grade peserta prioritas P3K Guru 2022 yang tidak aktif di Dapodik atau sudah dipecat atau sudah pindah sekolah? Apakah masih bisa ikut penempatan P3K Guru 2022? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini ada perbedaan ya, ada perubahan mekanisme seleksi guru ASN P3K 2022 yang mana di sini berbeda dengan di tahun 2021. Nah, di sini kita akan tunjukkan untuk perbedaannya detailnya sesuai dengan pokok bahasan kita ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan di tahun 2021 untuk peserta P3K Guru 2021 kemarin itulah dapat diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar di Dapodik, ya kan? Jadi meskipun sudah nggak ngajar, sudah nggak aktif, yang penting ada riwayat di Dapodik itu sepertinya bisa melakukan pendaftaran. Dan nyatanya banyak sekali teman-teman yang bisa sampai lolos ya, dan itu sesuatu hal yang legal. Nah, di tahun 2022 ini sebagai wujud untuk perbaikan berdasarkan dari evaluasi di tahun 2021, maka di sini ada perubahan untuk mekanisme seleksi terkait tentang Dapodik. Yang mana kalau misalkan di tahun 2021 itu dapat diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar di Dapodik, namun di sini di tahun 2022 ini bukan hanya diikuti oleh guru yang terdaftar di Dapodik, namun juga wajib yaitu aktif di Dapodik ya. Sehingga di sini diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik teman-teman. Nah, kemudian berdasarkan pada perubahan ini nanti kan untuk alurnya dari formasi yang dibuka di masing-masing Pemda itu dilakukan penempatan untuk guru yang sudah lulus passing grade ini. Ya, mana di sini disampaikan bahwa untuk guru yang lulus passing grade itu meliputi semuanya, entah itu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Nah, di sini potensi yang besar untuk teman-teman itu mungkin dikeluarkan pindah sekolah atau Dapodiknya udah nggak aktif lagi ketika cek di SIM PKB. Itu adalah di sini teman-teman guru sekolah negeri dan juga guru honor sekolah swasta. Kalau misalkan guru sekolah negeri, mengapa kok bisa demikian? Mungkin saja dikarenakan kalah perankingan di seleksi P3K Guru 2021 kemarin dan ditempati oleh guru dari sekolah lain, akhirnya teman-teman sudah nggak kebagian jam. Dengan demikian teman-teman terpaksa harus pindah sekolah atau mungkin dipecat gitu ya. Termasuk juga guru sekolah swasta misalkan. Nah, setelah diketahui bahwa teman-teman mungkin ikut seleksi P3K Guru 2021, kemudian oleh pihak sekolah mungkin saja ini adalah dikeluarkan atau dipindahkan ya, dikarenakan teman-teman banyak sekali yang bertanya di kolom komentar terkait tentang lulus passing grade namun dipecat gitu kan dari sekolah swastanya. Nah, ini teman-teman, terkait tentang hal ini tentunya juga menimbulkan pertanyaan bagi teman-teman, apakah dari teman-teman yang mana di sini nanti untuk penjadwalannya kan untuk guru yang lulus passing grade itu dari pertengahan Juli sampai akhir Agustus ini akan ditempatkan. Nah, akan ditempatkan untuk 193.954. Nah, setelah kita ketahui saja untuk di sini 193.000 sekian ini adalah termasuk juga dari teman-teman semua ini dari 4 kategori ini ya. Dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru honorer sekolah swasta teman-teman. Nah, selanjutnya nanti untuk penempatannya ini melalui aplikasi yaitu SIM PG P3K, yang mana di sini adalah yang memilikinya
dan punya akses ke sana untuk memberikan penempatan ini adalah dari operator ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi nanti dari teman-teman yang ada di sini ini adalah akan masuk di sini. Nah selanjutnya kalau misalkan kita itu ketika cek di Dapodik atau kita cek di gtkbelajar.kemdikbud.go.id, di sini kita untuk status aktif Dapodiknya, nah di sini sudah tidak aktif ya. Misalkan seperti ini. Padahal di sini kan peraturannya ini diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Namun pada kenyataannya secara data dan secara fakta ini kita sudah keluar dari sekolah itu, kita sudah nggak aktif di Dapodik. Nah kira-kira apakah kita ini masih bisa untuk ikut penempatan mekanisme seleksi P3K Guru 2022 ini? Nah kita cek kembali untuk mekanisme penempatan ini kan tentunya teman-teman sudah paham ya, yaitu di sini kita nggak akan tes lagi, kemudian di sini kita tempatkan sekolah asal kalau misalkan ada formasi, kalau misalkan enggak ya kita diberikan tempat lain ya. Ini termasuk teman-teman guru sekolah swasta. Kemudian untuk pengurutan prioritas dari THK 2, guru sekolah negeri dan sebagainya. Kemudian jika masih ada nilai yang sama, maka di sini diurutkan dari yang paling tinggi. Nah ini adalah untuk urutannya teman-teman. Nah selanjutnya dari mekanisme ini kalau misalkan kita ini sudah nggak aktif di Dapodik atau kita sudah dipecat atau pindah sekolah dan lain sebagainya, ini kira-kira bagaimana? Nah di sini kita buka kembali yaitu 13 hasil audiensi BKN dengan guru honorer lulus passing grade menjelang seleksi P3K Guru 2022 kemarin. Yang mana di sini dituliskan yaitu di Jakarta ya tanggal 29 Juni 2022, yaitu telah disampaikan oleh ketuanya yaitu teman-teman guru honorer lulus passing grade, berisi laporan singkat hasil audiensi ya dengan BKN Republik Indonesia. Nah ini teman-teman kita cek kembali. Jadi dari hasil audiensi kemarin itu ini kita cari untuk yang berkaitan ya, yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ini. Nah jadi untuk mekanisme pengangkatan ini adalah kebutuhannya diambil dari Dapodik. Kemudian rekrutmen ini adalah melalui seleksi, 3 seleksi itu kan. Kemudian nggak ada kebijakan penghapusan honorer melainkan pengalihan status honorer itu kan. Kemudian pelamar dapat memilih formasi tersedia di pelamar prioritas. Kemudian sistem penguncian formasi guru induk diprioritaskan untuk yang memilih formasi yang tersedia. Kemudian nanti kita tinggal login untuk lulus passing grade. Ini kita tinggal klik konfirmasi ya, yaitu dengan memilih yes atau no dengan formasi yang diberikan. Kemudian guru lulus passing grade ini harus melakukan pendaftaran di sistem SSCSN ya, tanpa adanya seleksi tes lagi. Kemudian belum ada mekanisme untuk teknis dari Kemdikbud dan Kemenpan RB yang diintegrasikan dengan SSCSN itu adalah pada saat itu tanggal 29 Juni ya. Dan formasi ini didasarkan pada usulan kebutuhan sekolah, diajukan ke BKN dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kemudian regulasi seleksi ASN P3K 2022. Nah, di sini coba kita buka, inilah masuk dalam kategori regulasi teman-teman. Jadi untuk yang pertama, untuk kewenangan manajemen ASN BKN hanya terbatas untuk mengkoordinasikan sistem seleksi ya. Kemudian yang kedua, nah di sini yang perlu kita garis bawahi adalah yang menjawab dari pertanyaan teman-teman, yaitu di sini disampaikan bahwa bagi guru yang sudah lulus passing grade ya. Nah di sini bagi guru yang sudah lulus passing grade ini yang diberhentikan oleh pihak sekolah ini cukup melampirkan surat pernyataan. Nah kalau misalkan di sini disampaikan seperti ini, bagi guru yang lulus passing grade yang diberhentikan oleh pihak sekolah, artinya diberhentikan itu bisa berbagai macam asumsi. Diberhentikan karena dipecat atau mengundurkan diri atau mungkin pindah sekolah sehingga Dapodiknya ini nggak aktif. Kalau misalkan kita cek persyaratan di tahun 2022 kan harus aktif Dapodik ya. Berarti di sini bisa digugurkan dari hal ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lulus passing grade namun sudah nggak aktif Dapodik atau juga sudah di sini pindah sekolah, terpecat dan sebagainya, maka teman-teman ini sebaiknya tidak usah khawatir dikarenakan dari hasil audiensi ini sudah dijamin ya. Dan data teman-teman yang 193.000 sekian itu sudah terkunci di sistem penilaian ya dari SSCASN. Nah, semoga demikian bisa memberikan pencerahan ya teman-teman. Kemudian di sini ada lagi nih, yaitu untuk kebijakan bahwa ASN P3K ini nanti nggak bisa mutasi ya. Jadi sebaiknya kita nggak usah mutasi teman-teman. Dan yang terakhir ada pesan yaitu waspada terhadap adanya oknum calo yang mengatasnamakan BKN. Marilah kita menjadi masyarakat yang
cerdas ya, menyikapi segala sesuatu fenomena yang terjadi di sekitar kita ini dengan istilahnya tuh dengan penuh kehati-hatian. Oke, demikian semuanya sobat semuanya. Marilah kita berdoa. Saya turut mendoakan semuanya teman-teman ini bisa diangkat semua ya menjadi ASN P3K di tahun ini. Dan kalau sudah diangkat, marilah kita kerja dengan sebaik mungkin.